Shalom ras menjual-jual membantah pelayan KKR GBKP serpaksana kita sikap ibas bahan pengajaran ta Minggu tanggal 30 April guna ngelayasi kita sikap mari ras kita totong. Puji Tuhan katakan kami man bandu waktu indah ibasi pakaikan kami guna persikapan kami ibas bahan pengajaran kami minggu indah jasa Tuhan sinampati kami ibas kami ngangkai surah-surah guna pelayanan kami jana ipesah kami manana KKR ibenakan kami persikapan kami ibas bahan sermoneda bas Yesus kami berdoa amin. Guru-guru si kelengi Tuhan mari sioge bahan pengajaran ta enda di 2 emakam orientasi pertama palaskan kitab Jakobus bindu sada ayat 10 siwah seh 20 sada bagian kata di bata pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu dan berkuasa menyelamatkan jiwamu. Emakam mari sinen ka ogen ta si peduakan emakam ogen bas bahan remaja arpalaskan kitab Filipi 4 ayat 10 10 telu bagian kata di bata. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang aku selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sajeda pengogenta mari si benai ibas pemaparan teks lebih membantah guru-guru sekalian kita mengangkat tema karena emosi. Adi ibas anak kecil, ras anak balita, tema tak enda tidak suka marah. Ras adi anak tanggung anak remaja mengelola emosi. Si pertama lebih sinen maka emosi dengan marah ini bukan sama tapi subbagian. Adi emosional atau emosi mungkin bisa diperlihatkan dalam beberapa bentuk. Dan marah adalah salah satu bentuk gambaran emosi atau emosional. Emosional itu adalah bahasa atau gambaran perasaan atau pikiran atau kejadian yang sedang bergejolak di dalam diri seseorang. Contoh, ada dikatakan emosi ke lia atau emosi ke laku. Yang pertama mungkin orang bisa melihat emosi itu adalah marah karena kecewa. Tapi karena kecewa bisa juga bukan marah, menangis. Menangis juga bahasa emosional, menangis berlebihan kami atau sinik, diam itu juga bahasa emosional. Sinik atau ngeranai, lika kalau ke bana lucu-lucu tawa-tawa, labo perban ia seorang pelawak, tapi menutupi segala sesuatu yang sedang berkecamuk dalam jiwanya. Maka metengah kita pelayan KKR dengan lingkungan ta agi kita KKR orang tua atau sesama pelayan sinik ia. Apakah karena memang ingin berdiam diri atau karena ada emosi yang sedang ia perlihatkan. Sini lalap sangat kalak tawa pe sini lalap atau merawa lalap. Langa di merawa ningatkan sang kalak baci tapi merawa-rawa kan beda. Itulah emosional. Itulah emosi atau menangis li nggak kalak ngalis. Li si mate-mate ngalung tapi di menangis berlebihan go kasar ko ini bebas pustaka ulah kamu nganu bagi kalar pengharapan. Berarti kalau nggak bersama Tuhan ini bentuk emosi yang tidak terkontrol. Atau tawa lah lucu tawa lebih ke tawa. Nah,
kita mentengat bas simpat halena. Mari si cek kayak ini kata di bata. Cepat untuk mendengar tapi lambat untuk marah. Bas kenyataan banyak memang orang cepat mendengar, bagi kalau rajar cepat ia mendengar. Tapi eda labo dalam arti cepat mendengar bentuk pengajaran, tapi kayak pesi terjadi bas lingkungan tamu tengah kita, jeli kita supaya kita tidak menangkap informasi atau mengelola informasi secara sepihak. Maka cepat mendengar nina, metengat, dan lambat untuk berkata-kata, untuk marah nina, mencadung si begi, ukurkan lebih, maka belaskan, maka pas nina tua-tua, sik-sik lebih maka tindas, ulah kai pemis tindas. Ketika ada informasi, balir sekali percikura kabeh, asal katakan kalah enggak maka kita gampang marah. Ketika ada orang menyampaikan pesan, kita langsung marah, padahal kita harus kelola yang dia sampaikan itu benar atau tidak. Adi benar harus didalami, engkai makana bagian kala. Karena aku kan harus dikelola dulu di pikiran. Dan orang yang sanggup mengelola pikiran itu di teks tajena ngatakan hanya satu caranya, kayak ini najena. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran dalam Tuhan. Berarti bicara lid ateta si peseh, emosi kita, marah kita, nangis tidak terkendali, diam, ngoceh kita, tawa berlebihan, siban kabas media sosial, tempat-tempat lucu tapi sebenarnya menyindir, menyinggung seseorang, lain mengungkap kebenaran. Atau kebalikannya, adilit pekala ngatakan alu cara sila payo guna nuduhkan kesalahan sekala jelma, lah mengungkapkan kebenaran Allah, lacar kita gundari. Kan sekarang orang suka mengungkapkan amarah emosional atau seolah-olah ini seperti guyonan, tapi sebenarnya tembak kenali. Ingat, mungkin kebenaran dulu, kebenaran manusia, tapi bukan kebenaran Tuhan. Pelajaran memantah guru, jangan isi pesaman anak-anak dengan bahasa yang pastinya sudah kita terapkan menurut usia mereka. Jadi la alu merawan kata tapi diras Tuhan sangat asumina, karena kalau memang kita merasa terpojokkan, disudutkan, memang marahkin kita secara manusiawi, tapi bersama Tuhan kita bisa mengendalikan, mengelola emosi. Maka legenda, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Si pertama, marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua, marah bukan kebenaran Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang sanggup mengelola amarahnya, mengelola data yang masuk ke pikiran, ke pendengarannya, ke jiwanya, adalah orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Berarti nyambung terus, kayak dahin tada gerahku gereja, mendengar firman Tuhan. Tujuan mendengar firman Tuhan, labo gelah menghafal saja. Labo gelah hari Minggu baca ke gereja saja. Ada tugas dari sekolah, buku kebaktian yang harus ditandatangan, diparaf oleh gereja. Lah sedih. Hari ini kita dapat pelajaran baru bahwa orang yang mendengar firman Tuhan adalah orang yang bisa mengelola kemarahannya, orang yang bisa menahan. Jadi ingatkah, adilaku merawa naik tensi kuna jelmi, adilaku merawa sedak kuakap nina. Nah itu orang yang gak bersama Tuhan. Ada yang harus mengungkapkan marah, maka layak sakit, benar. Tapi ingat, ungkapkan duelan demi masalah, tidak selamanya. Karena kita akan marah-marah, bukan marah. Yesus juga pernah marah, sanga ike pasken nagrina kala sirep binaga rumah pertoton. Tapi bukan marah-marah, karena Yesus marah ada tema. Ingat, berarti beda marah dengan marah-marah adalah soal tema. Baik, mari kasih dan kakai nina man anak kecil ejenda. Bagaimana teks mengendalikan amarah? Guru-guru sinan kai pesan man anak balita, ras anak kecil jenda ngerana tentang marah tidak suka marah-marah. Lagu itu milik KASIH, kasih, orang yang penuh dengan kasih, tidak suka marah-marah. Jadi beda marah dengan marah-marah ya. Saja lebih bedakan. Jadi mana anak kakak dikatakan marah itu adalah bahasa orang yang tidak bisa menjaga diri. Dan orang yang bisa menjaga diri adalah orang yang rajin mendengar firman Tuhan. Maka saya katakan orang yang rajin mendengar firman Tuhan tidak suka marah-marah. Kalau ada yang tidak cocok, disebutkan, diingatkan dengan
pelan. Maka baca kan kena jadi ku orang tua. Nah kali me persingat kaman orang tua nih. Ada marah-marah, berarti mama tidak suka mendengar firman Tuhan. Papa nggak suka dengar firman Tuhan. Baca yang ngajarkan orang tua. Bagaimana anak tanggung ya, anak-anak kecil tidak suka marah. Jadi katakan manbana lah bahwa merawer dosa, tapi marah-marah itu karena marah-marah biasanya kita tidak mengendalikan diri, tidak mengontrol diri. Tapi kalau marah berarti menyampaikan pesan yang benar. Nah, jadi kalau kita masuk ke anak tanggung kayak ini aja, pentingnya mengelola emosi. Selain kita akan berdosa, tidak sampai pesan kita, karena waktu marah-marah orang juga nggak akan mendengar apa pesan. Tapi yang lebih fatal adalah pesan Tuhan tidak sampai. Mungkin kita mau mengungkapkan kebenaran, tapi di marah-marah lah akan mengungkapkan kebenaran nih. Maka si selanjutnya agenda si perlu kasih ingat bahwa ketika kita marah-marah, penyakit bebaci menyerang kita. Karena marah naik tensi, anak tanggung ngebaca nih, naik tensinya di luar kontrol, debaran jantung, tidur tidak tenang. Dan ketika kita marah-marah, teman tapi baci urak. Jadi membuat hal-hal yang tidak benar. Selain pesan tidak sampai, makanya si bagi kata Tuhan pela bukase bantah Makanya siapa yang suka marah-marah sebenarnya sedang melukai dirinya sendiri. Seman permata yang suka marah akan melukai dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Nina Paulus, aku sudah belajar mencukupkan apa yang ada pada diriku. Memang soal Paulus di sini adalah soal mengendalikan. Jadi kan ada orang marah lah berbalik masalah. Dirinya kekurangan, masalah yang ada terjadi dalam dirinya. Baca macam rawa. Bukan karena masalah dari luar. Dari remaja ngebaca sebenarnya. Penyebab orang marah ada dua hal. Satu, karena dirinya tidak bisa dikontrol, tidak sesuai apa yang diharapkan dengan apa yang ingin dicapai. Dan datang lagi dari luar. Maka Nina belajar mencukupkan. Orang yang hidup sederhana pasti terkendali emosinya. Orang yang tidak punya harapan terlalu tinggi, lalu dilarang punya harapan. Tidak punya harapan terlalu besar, pasti baca mengendalikan emosi. Jadi di kalau si merawai situ lah perban bahasa surah-surah, namun gegeh nalase. Jadi belajar kita nih nabas kitab kejar kubusenda. Adi naman pesan pertama man anak remaja tangguh adalah orang yang bisa mengendalikan emosi adalah orang yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Jadi lapesah bagi surah-surah, laperah bagi ukurna, perban mbue bas ia kata di bata, ada sabar. Dan ketika dia akan mengucapkan kata-kata, pilihlah kelebih waktu yang tepat, cara yang tepat, dan kata-kata yang tepat, sehingga dia tidak perlu berbicara panjang, namun pesannya sampai. Yang kedua, untuk anak remaja, ada pesan yang disampaikan bahwa mengelola emosi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi memang adalah bagi ukur telu baca kita bersukacita, tapi karena di dalam Tuhan kita bisa bersukacita karena segala sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak langsung membakar apa yang menjadi konsep diri. Jadi ini bukan menyelesaikan masalah, tapi mengubah mindset. Ingat, mengelola emosi bukan berarti menghentikan semua pergumulan, menghentikan semua persoalan yang datang dari luar maupun dari diri, tapi mengubah cara pandang, cara pikir kita terhadap semua masalah. Maka Nina Dijenda, aku bersuka cita di dalam Tuhan. Paulus lo mau membagi kelatena perpulungan Filipi, tapi perbandingan dengan Tuhan, dia ingat juga kebaikan orang Filipi, walaupun kadang-kadang mereka tidak baik, walaupun kadang-kadang mereka melanggar firman Tuhan, tetapi karena dia hidup bersama Tuhan, cara berpikirnya hanya mengingat yang baik-baik saja dari orang lain. Jadi gundar kita kayak maka merawa perubahan si ingat mohon 9 yang baik, 1 yang salah. Yang salah itu aja yang kita ingat, yang mendalikan pikiran kita. Si menghulindai lang. Maka Nina Paulus, aku mengingat kam situ na menghuli. Maka licenda di sini ku katakan enda labo ban aku kekurangan, tapi erlazar aku mencukupkan diri. Ternyata membuat kita tidak emosi juga. Bukan belajar mengendalikan apa yang belum didapat, tapi mengendalikan apa yang sudah didapat. Belajar mengucap syukur akan membuat orang terhindar dari emosi yang tidak terkontrol. Maka Nina Jeda, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Benar, secara manusia kalau namanya sudah marah itu susah, apalagi disakiti, apalagi dipojokkan, dihina, difitnah, pasti sakit. Maka Nina Paulus, aku ngukuna nami kini. Maka baci ku tanggung karena aku bersama Tuhan. Remaja harus bisa mengontrol emosi, karena remaja juga
kadang-kadang tidak bisa mengendalikan emosi karena dia akan memperlihatkan emosinya itu secara langsung dari media sosial. Jadi tertah anak teh sangat emosi talang, baca saja statementnya, gambar yang dia post, situasi yang dia post. Kadang-kadang itu kita tidak jeli pada guru KKR pelayan. Dan kita sesama pelayanan, postingan seseorang sebenarnya menunjukkan bagaimana sedang keadaan hidupnya, perasaannya. Maka si katakan, landungi sindiran, kalimat-kalimat pedas, kalimat kasar, atau mengungkapkan sesuatu secara berlebihan, itu kan marah. Jadilah mau marah hanya dari mulut. Dari media sosial ini kita kan bisa marah. Maka si katakan, balinge, belaskan, lakukan dari media sosial atau bahasa tubuh kita, atau apa yang kita lakukan di luar. Maka Nina, kayaknya kita pernah di emosi kita, namun tidak ada solusi pada saat itu. Dunglah pasti ngelit. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Berarti ketika kita sedang marah, lipat tangan, tutup mata, berdoa, tarik nafas, dan Tuhan katakan, laku ngasuh. Dia boleh menangis. Menangis karena adalah emosi juga, emosional dengan cara menangis. Laku tahan Tuhan. Dan ketika kita berdoa, setelah amin, ada pengurangan. Masih sakit, doa lagi. Masih sakit, doa. Ambil waktu menyendiri. Bagi-bagi guru, mengelola emosi. Baik untuk KKR, baik untuk kita guru. Mari mengelola emosi bersama dengan Tuhan. Karena marah tidak menyelesaikan masalah. Marah-marah akan menambahkan dosa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apapun isi hati kita. Dengan mengendalikan, mengontrol apapun yang keluar dari mulut, apapun yang keluar dari pikiran, apapun yang kita keluarkan dari tindakan. Tuhan berkati, selamat melayani Manfaat Agrina. Kita bersaat teduh untuk doa pribadi. Amin.